Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak kenikmatannya, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan, dan lebih-lebih lagi nikmat takwa, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mubarak ini, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Alhamdulillah, kita masih bisa diberikan begitu banyak keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan kesempatan untuk selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk selalu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa umat Islam jauh lebih baik dari apa yang kita rasakan pada saat kali ini. Teman-teman sekalian, ikhwan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdahulu ketika makan, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu membaca. Mana pertemuan kali ini kita akan membahas tentang doa adab dan doa makan, dan insyaallah kita bahas materi tentang ini, di mana tasmiyah, mengucapkan basmalah ketika memulai makan dan minum, dan mengucapkan hamdalah sesudah makan dan minum. Di antara perkara yang disunnahkan adalah sebelum seseorang makan dan minum, hendaknya ia membaca basmalah, di mana dan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan hamdalah setelah makan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan membaca basmalah di awal makan dari minuman dan mengucapkan hamdalah setelah makan mempengaruhi sangat munajab, baik dari segi manfaat, kebaikan, juga dalam mencegah kemudaratan dan menjaga kesehatan kita. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, faedah membaca basmalah sebelum makan, bahwasanya syaitan diharamkan masuk di dalam makanan itu, dan diharamkan untuk mencium bau makanan itu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya makan sangat perlu bagi kesehatan kita dan minum. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanlah dan minumlah kalian sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Kita makan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena makan itu perlu dalam sistem tubuh kita. Dalam kesehatan, dalam ilmu kedokteran, kita perlu memasukkan makanan di dalam tubuh kita, karena dalam tubuh kita ini memerlukan makanan dan minum. Jemaah rahimakumullah, bahwasanya adab sebelum makan hendaknya didapatkan memilih untuk mendapatkan makanan dan minuman yang halal, baik dan makanan dan minuman yang dari halal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik dan kami berikan kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya kita disuruh makan dan minum dari rezeki yang baik-baik dan rezeki yang halal. Kemudian adab selanjutnya yaitu mengucapkan hamdalah. Lafaz tasmiyah adalah dengan mengucapkan bismillah. Diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah rahimahullah, ia berkata, ketika aku masih kecil, aku berada di kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan tanganku mengambil makanan di atas piring. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai anak muda, bacalah bismillah, makanlah dengan tanganmu dan makanlah dengan makanan yang terdekat darimu. Karena makanan yang jauh dari kita ini sama saja kita berbuat kesombongan, karena Rasulullah SAW mengajarkan makan yang berada di dekat kita. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya ketika kita makan dari awal kita lupa membaca basmalah, maka di pertengahan atau di akhir makan kita mengingat bahwasanya kita lupa makan, maka kita mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirahi. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sama-sama berupaya meningkatkan diri kita, bagaimana kita selalu beradab makan dan minum. Karena makan itu sangat perlu bagi kita semua. Dalam Kitabul Jami', hadis Kitabul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, larangan minum sambil berdiri itu, la yasrabanna ahadukum minkum qa'iman. Janganlah salah satu di antara kalian minum sambil berdiri. Di dalam faedah dalam hadis ini, kita disunnahkan minum sambil duduk. Dalam ilmu kedokteran juga ini adalah sangat yang mustajab, adalah perbuatan yang sangat baik dan mempengaruhi sistem-sistem tubuh kita. Adapun ucapan hamdalah setelah makan atau minum, maka ucapan ini memiliki keutamaan yang sangat agung yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, seluruh hambanya. Maka Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meridhai seseorang hamba yang telah makan suatu makanan, ia mengucapkan alhamdulillah, dan setelah minum satu minuman, ia pun mengucapkan alhamdulillah. Lafaz pujian Allah, hamdalah, setelah makan dan minum bermacam-macam di antaranya. Jemaah rahimakumullah, ini setelah bagi puji bagi Allah yang telah memuji yang baik dan penuh berkah yang senantiasa dibutuhkan kepada kita semua, diperlukan dan tidak bisa meninggalkan, wahai Rabb kami. Jemaah rahimakumullah, teman-teman yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana adab selanjutnya adalah makan dan minum dengan tangan kanan dan larangan menggunakan tangan kiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Makanlah dengan tanganmu dan makanlah makanan dari tangan dekatmu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya makan dengan tangan kiri itu adalah perbuatan syaitan. Karena perbuatan syaitan itu pasti tidak ada berkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kita disunnahkan untuk makan dengan tangan kanan. Contohnya kita ketika makan di warung, makan bakso, ada garpu dengan sendok makan, kita boleh memakai tangan kiri kita, tetapi itu hanya memotong bakso tersebut. Tapi kita tidak boleh memakai untuk menyuap masuk ke dalam mulut kita. Kemudian adab selanjutnya yaitu larangan meniup makanan yang telah dihidangkan. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, itu Rasulullah mendinginkan makanan tersebut itu dan tidak meniup makanan itu, karena dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu kesehatan, makanan yang ditiup, yang keluar, udara yang keluar dari mulut kita itu adalah virus yang kita keluarkan. Makanya kita harus menjaga kesehatan kita. Bagaimana di tengah-tengah COVID-19 ini, kita harus sama-sama menjaga kesehatan kita, terutama di tubuh kita, di sistem tubuh kita, karena apabila tidak ada virus di dalam tubuh kita, maka kita tidak dapat mengeluarkan kotoran yang berada di dalam tubuh kita.
jamaah rahimakumullah, bahwasanya makanan yang terdekat itu perlu kita ketahui bahwasanya makanan yang terdekat itu kita ambil. Dan disebutkan dalam salah satu riwayat dari Umar bin Abi Salamah bahwa ia berkata, aku makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu aku mengambil daging yang ada di sembarang piring. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah makanan yang berada di dekat denganmu. Sebab larangan ini adalah karena apa yang ia lakukan dengan mengambil makanan dari tempat orang lain merupakan adab yang jelek, dan orang-orang yang makan biasanya merasa jijik ketika kita mengambil makanan yang jarak jauh itu. Akan tetapi mungkin saja ia menganggap apa yang kami lakukan ini, dan ia berkata, lalu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalianlah katakan tentang hadis Anas di mana ia berkata, sesungguhnya seseorang makan dengan makanan yang sangat jauh, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya karena itu perbuatan yang buruk dan membuat seseorang jijik. Bahwasanya disukai memulai makan dari pinggiran piring. Ini banyak orang-orang, terutama orang-orang yang sering makan di warung, ia tidak memulai makan mulai dari pinggiran piring. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mensunnahkan kita, menganjurkan adab makan di bagian pinggir dulu, jangan bagian atas dulu. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu dari kalian memakan sesuatu makanan, maka janganlah ia makan pada bagian atasnya, akan tetapi makanlah ia makanan pada bagian pinggirannya, karena sesungguhnya keberkahan itu turun dari bagian atasnya. Maka ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas. Makanya kita dilarang makan mulai dari atas karena keberkahan itu datang dari atas makanan tersebut. Kemudian disunnahkan makan dengan 3 jari dan menjilat jari-jari jemari setelah makan. Dalam hadis Ka'ab bin Malik dari ayahnya, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, beliau menggunakan 3 jari dan menjilatnya sebelum menyelap atau membersihkannya. Makanya kita setelah makan, kita disuruh menjilat jari jemari kita. Dan ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita juga adab selanjutnya yaitu mencuci tangan sebelum makan. Karena tangan yang kotor kita tidak tahu apakah tangan kita itu sudah bersih apa tidak. Karena makanan yang kita makan itu adalah makanan, insyaallah adalah makanan yang halal, maka tangan kita juga harus bersih. Kemudian dari riwayat Ahmad dan Abu Daud disebutkan bahwasanya maka janganlah ia mengelap tangannya dengan serbet atau tisu atau lap tangan hingga ia menjilatnya atau dijilatnya kepada orang lain. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunnahkan mengambil butiran makanan yang terjatuh, mengelap kotoran dan menempel padanya lalu memakannya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faedah dalam bahwasanya setan itu mengawasi manusia dan menyertai serta berusaha untuk mempengaruhi manusia bagaimana selalu berbuat keburukan, karena syaitan tidak berhenti untuk melakukan keburukan kepada manusia. Dan kemudian kita juga disunnahkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita berupaya untuk selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang tidak bisa memakai tangannya untuk menyuap tangannya ketika ia hendak makan. Dan lebih buruk dan lebih keji dari itu bahwa
mereka melakukannya dengan kesombongan dan keangkuhan. Dalam Iman An-Nabawi mengatakan, hadis ini menunjukkan boleh seseorang mendoakan siapa saja yang menyalahi hukum syariat tanpa ada uzur. Dan hadis ini juga menunjukkan perintah untuk menjalankan menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar di setiap keadaan hingga di saat makan sekalipun. Makanya ia suka mengucapkan menjalankan adab-adab makan kepada seseorang yang makan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, bahwasanya mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah makan itu sangat penting bagi kita semua. Bahwasanya para sahabat tidak mendapatkan sunnah yang sahih yang diriwayatkan secara marfu hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang mencuci kedua tangan sebelum makan. Tetapi mengatakan hadis tentang membasuh kedua tangan setelah makan derajat hasan dan sahih, akan tetapi hal ini disukai oleh menghilangkan kotoran yang menempel pada kedua tangan dan memisahkan yang akan membahayakan tubuh kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin." Makan dan minumlah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ini diterapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Kemudian adab dan makan selanjutnya adalah larangan makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini sudah jelas dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diharamkan makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari perak dan emas. Beberapa hadis disebutkan ancaman yang amat keras bagi kita semua seluruh umat, bahwasanya menggunakan bejana dari emas dan perak atau makanan dari piring yang terbuat dari perak dan emas. Diriwayatkan dari Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menggunakan pakaian dari sutra, dan jangan pula pakaian yang tercampur dengan sutra, dan janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah pula kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena sesungguhnya bejana dan piring tersebut itu meraih ahli kitab di dunia dan untuk di syurga nanti. Masya Allah. Inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terapkan kepada kita larangan untuk makan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian adab selanjutnya, ini banyak orang-orang yang selalu salah faham, mendahulukan makan dan dari solat ketika makan telah dihidangkan. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan dan solat telah didirikan, maka hendaknya kalian memulai makan malam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makan malam salah seorang di antara kalian telah terhidang, solat telah didirikan, maka mulailah dengan makan, janganlah seseorang tergesa-gesa hingga selesai makan. Maka faedah dalam hadis tersebut bahwasanya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan makan sebelum solat ketika makanan telah dihidangkan. Tetapi jangan kita juga makan
ya, tetapi jangan kita juga menghidangkan makanan ketika sudah azan. Ini sudah salah bagi kita semua. Tetapi makanan yang sudah dihidangkan ketika azan, maka kita harus memulai makan, dan janganlah kita melakukan tergesa-gesa dalam makan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian tergesa-gesa menyantap makanan malam kalian apabila ia telah dihidangkan kepada kalian. Faedah bahwasanya sebagaimana ulama mengatakan, siapa yang makanannya telah dihidangkan kemudian iqamah salat disurutkan, maka hendaknya ia memakan beberapa suap untuk mengatasi rasa laparnya, supaya dalam solat kita bisa khusyuk. Jangan sampai ketika kita solat, kita mengingat makanan kita yang berada di rumah yang telah dihidangkan. Makanya kita dianjurkan makan makanan yang sudah dihidangkan. Ada juga yang bertanya, jika makanan telah dihidangkan sementara iqamah solat telah diseruakan atau sudah dikumandangkan, apakah wajib makan terlebih dahulu berdasarkan zahir hadis di atas, ataukah perintah tersebut dibatasi disunnahkan? Makanya jawabannya adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhumah dalam riwayat Ahmad dan lainnya menunjukkan didahulukannya makan secara mutlak, dan sebagaimana ulama mengkhususkannya jika hati tertarik dan membayangkan makan tersebut. Ya, jika di pikiran kita hanyalah makanan, ketika kita ingin sholat, maka kita terlebih dahulu makan. Kemudian adab makan itu, kata Rasulullah SAW, lebih baik kita makan di atas lantai daripada kita makan di atas meja. Di mana kita selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kecuali kita, apalagi sekarang sudah banyak warung-warung, maka kita tidak mengapa kita makan di atas meja. Kemudian mengapa kita disuruh membaca basmalah ketika kita hendak makan? Karena sesungguhnya makan itu dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak orang-orang di luar sana yang kelaparan, yang tidak bisa makan, ingin makan tetapi tidak bisa mendapatkan makanan tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena makanan yang telah dihidangkan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut itu sangat mulia di sisi kita semua. Kemudian ketika kita makan, kita harus mengajari anak-anak kita membesarkan suara kita ketika hendak makan. Wallahu a'lam. Saya belum mendapatkan hadis tentang doa tersebut ini, tentang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wallahu a'lam. Karena saya juga seorang penuntut ilmu, saya adalah seorang mahasiswa. Ini adalah suatu amanah yang sangat besar, maka saya harus menjalankan amanah tersebut ini, karena amanah itu harus dijalankan ketika kita diberikan amanah yang sangat besar, apalagi memberikan mematarkan materi. Saya bukan untuk mengajari, saya juga bukan untuk menasihati, tetapi menyampaikan apa yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan, karena semua manusia pasti berbuat kesalahan. Maka hendaknya kita selalu menyampaikan hal-hal yang baik kepada seseorang, menyampaikan walaupun satu ayat, satu hadis kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab tentang makannya itu
mengucapkan basmalah. Dengan mengucapkan basmalah, bismillah. Tetapi diriwayatkan dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, ketika aku masih kecil, aku berada di kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanganku mengambil makanan di atas piring. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai anak kecil, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang terdekat denganmu. Kemudian itu adalah cara makanku yang aku lakukan menjadi kebiasaanku. Jemaah rahimakumullah, ya, kita harus juga pandai-pandai bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akan tetapi mungkin saja ia menyanggah bahwasanya apa yang kami katakan ini, dan ia berkata, lalu apa yang kalian katakan tentang hadis Anas bin Malik bahwasanya makan makanan yang terdekat? Sebab dari larangan ini adalah larangan yang sangat keji, perbuatan bahwasanya ini adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat buruk. Ketika kita mengambil suatu makanan yang berada di dekat kita, kemudian kita mengambil makanan yang berada di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, itu perbuatan yang buruk dan membuat kita keji. Kemudian adab minum, ya, ketika kita minum, kita dianjurkan bernapas 3 kali dalam satu gelas atau suatu bajanah. Karena Rasulullah SAW ketika minum itu bernapas 3 kali dan tidak mengeluarkan nafasnya di suatu gelas itu, dan tidak mengeluarkan nafas ketika ia minum di dalam suatu gelas itu. Jemaah rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya dalam adapun hukum hadis tersebut bahwa berlaku kepada jamaah beberapa orang dari kebiasaan yang selalu melakukan kebiasaan yang buruk, melakukan perbuatan yang selalu melanggar peraturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai manusia harus juga mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian kita terpeleset dari kesabaran kita dari sebuah ujian. Saya akan menambahkan suatu materi, yaitu tentang kesabaran. Bagaimana kita selalu bersabar dalam ujian kita, selalu bersabar dalam kehidupan kita, karena kehidupan yang kita jalankan ini hanyalah amanah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan di dunia ini, maka kita akan dimatikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran kita tidak ada, ya, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada kalanya kepada manusia. Tidak ada kalanya manusia, ya, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman kali ini. Makanya kita selalu mengajarkan anak-anak kita bagaimana berupaya untuk selalu berbuat baik. Jangan melakukan perbuatan yang keji. Marilah kita memasukkan anak-anak kita ke dalam pondok. Karena hanyalah satu yang paling baik untuk anak-anak kita adalah memasukkan anak kita di pondok dan menjadi penghafal Quran, menjadi hafizah. Karena suatu saat nanti anak kita akan menjadi penolong syafaat di akhirat kelak nanti, akan memakaikan kita mahkota, memakaikan jubah yang sangat bagus, memakaikan jubah yang sangat luar biasa, Masya Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Kamu akan sedikit diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta,
jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, apabila kalian ditimpa musibah, hendaknya kalian mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya adab makan dan minum itu disesuaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu menggunakan tangan kanan ketika kita hendak makan, karena menggunakan tangan kiri adalah perbuatan syaitan. Kita tidak tahu kapan ajal kita akan berakhir, kapan ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita selalu berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun ucapan hamdalah setelah makan dan minum, maka ucapan ini memiliki keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berupaya untuk selalu mengingat ketika memulai makan, ingatlah dengan mengucapkan bismillah, dan selalu mengajarkan anak-anak kita di rumah untuk melakukan kebaikan dan selalu mengucapkan bismillah, selalu mengucapkan doa ketika makan. Ketika kita lupa hendak makan, ketika kita lupa mengucapkan bismillah ketika hendak kita sudah makan, di pertengahan makan kita mengingatnya, maka kita mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak makan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makan, dan tidak pernah makan di atas syukur rujah atau di atas meja. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan di atas lantai. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga menginginkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makanan yang berada di dalam tubuh kita, makanan yang kita masukkan di dalam tubuh kita, itu harus dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayat yang sudah saya sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyiba ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik, dan makanlah dari makanan yang baik. Maka kita masukkan tubuh kita di dalam sistem tubuh kita ini makanan yang halal. Jangan sampai kita memasukkan makanan di dalam tubuh kita dengan makanan yang haram. Karena makanan yang haram yang masuk di dalam tubuh kita ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti, dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak nanti. Kemudian adab selanjutnya yaitu makan dengan Rasulullah SAW tidak pernah makan dengan sendirian, tetapi makan dengan berjamaah. Sesungguhnya makan dengan berjamaah itu sangat nikmat kesyukurannya. Berkumpullah kalian dalam menyantap makanan bersama mereka. Di dalam makanan bersama itu akan memberikan berkah yang kalian makan. Masya Allah, luar biasa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jika salah satu di antara kamu mau makan, maka ucapkanlah bismillah. Jika kalian lupa, maka yang tadi sudah saya katakan, bismillah awalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awal dan memulai. Dan mungkin sampai sini yang sempat saya sampaikan, karena waktu yang terbatas.
dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Apabila ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakumullahu khairan jazah. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga kesehatan kita dan selalu menjaga adab-adab kita, menjaga amalan-amalan soleh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin sampai sini saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.